ada semacam pengaturan waktu, ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja. Tugas dilupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, ia rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan ora mangan pokoknya ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau? Dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat lebih jauh. Sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah. Artinya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya? Saudara-saudara, satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan, cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" Kata baginda Rasul. Sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini. Sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya?"
Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Iya, lalu gimana? Oh ya, kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Tidak usah gitu-gitu bener lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini. Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura. Hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya. Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat.